Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebenaran Membebaskan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan, memerdekakan kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kata Yesus, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu lakukan ialah berusaha untuk membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dilakukan oleh Abraham." Saudara-saudari terkasih, orang Israel mengklaim bahwa mereka adalah anak Abraham, tetapi mereka melakukan kejahatan, membunuh para nabi, menyingkirkan orang-orang yang sakit kusta, hal-hal yang tidak dilakukan oleh Abraham. Yesus menyatakan bahwa orang Israel adalah hamba dosa, karena mereka melakukan dosa serta kejahatan dalam hidup mereka. Mereka tersesat karena menggunakan nama Abraham, leluhur mereka, untuk membenarkan segala perbuatan mereka yang jahat dan dosa di mata Tuhan dan sesama. Mereka menciderai leluhur mereka. Saudara-saudari terkasih, orang yang merdeka atau orang yang baik tidak memikirkan apalagi melakukan kejahatan terhadap sesama. Orang benar melakukan kebenaran dan melawan dosa.
Jika orang tidak lagi taat kepada dosa dan tidak melakukan kejahatan, maka orang itu menjadi merdeka. Jadi, semakin orang itu menjadi merdeka, jadi semakin suka orang melakukan kebaikan terhadap sesama dan Tuhan. Itulah tandanya bahwa dia adalah orang benar yang merdeka dari kejahatan. Orang yang mengatakan dirinya sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus, tetapi kurang banyak melakukan kebaikan. Mereka belum bebas, belum merdeka. Menjadi orang yang merdeka dalam iman berarti melakukan suatu perbuatan baik minimal 1 kali sehari selama hidup. Ada baiknya kita ambil sikap santai, lalu kita kosongkan pikiran kita. Kita rasakan sentuhan udara di tubuh kita dan kita ucapkan, "Aku anak Tuhan yang merdeka dari kejahatan." Kita ucapkan berkali-kali doa itu, maka hati dan pikiran kita pun akan menjadi tentram. Kita bersatu hati dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, sepanjang hari ini kita akan selalu mengucapkan dalam hati kita bahwa kita adalah orang merdeka dan tidak melakukan suatu perbuatan jahat. Kita lepas dari dendam dan benci kepada orang yang pernah menyakiti hati kita dan melukai batin kita. Kita ampuni dia. Kita doakan dia kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya. Memang tidak mudah memaafkan dan mengampuni sesama. Namun kita perlu melakukannya. Kalau kita memang hidup merdeka dan bebas dari kuasa jahat, maka kita akan menjadi seperti malaikat. Kita bebas dari dosa dan kejahatan. Kita pun bisa menghindari sikap mengeluh, tidak puas, dan memberontak kepada Tuhan. Karena sikap-sikap itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita bertobat, kita memohon pengampunan Tuhan. Kita mulai hidup baru, hidup benar, hidup bebas dan bijak, agar dapat memahami kehendak Tuhan. Apakah dalam hidup sehari-hari kita telah melakukan kebenaran dan bebas dari sikap dendam, benci, dan iri pada sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami dapat melakukan sebuah perbuatan kecil yang menyenangkan orang lain di sekitar kami sebagai bagian dari latihan rohani kami, sehingga hidup semakin hari akan semakin dekat Bapamu, denganmu dan Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.